Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita membahas modal kerja. Apa sih modal kerja itu? Modal kerja merupakan dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, membayar hutang, dan juga pembayaran lainnya. Nah, modal kerja ini tentunya merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam perusahaan, karena tanpa modal kerja, perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dananya, tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Sehingga memang perusahaan perlu adanya manajemen modal kerja. Nah, modal kerja ini pun memiliki tingkat efisiensi. Semakin masa perputaran modal kerjanya ini bagus, maka semakin efisien penggunaan modal kerja. Nah, dalam modal kerja pun ada konsep yang bisa kita pakai. Ada modal kerja kuantitatif, modal kerja kualitatif, dan modal kerja fungsional. Di sini ada contoh penerapannya. Dalam hal ini, yang pertama kita akan mengerjakan konsep fungsional. Jadi kita membagi-bagi dari informasi yang diketahui, ini dari neraca ya, aktiva lancar dan aktiva tetap, seperti ini. Nah, dari ini kita diminta untuk menganalisa mana modal kerja working capital, mana modal kerja potensial, dan mana yang bukan modal kerja. Yang termasuk modal kerja di sini tentunya adalah yang pertama, kas. Kemudian piutang dagang 70%. Mengapa? Karena di sini ada penjelasan bahwa profit marginnya itu 30%. Kita keluarkan yang profit marginnya karena dia termasuk ke modal kerja potensial. Kemudian penyusutan bangunan dan gedung, ini juga kan masuk ke biaya ya. Penyusutan mesin, kemudian dijumlahkan. Itulah total modal kerjanya. Nah, modal kerja potensial ini merupakan efek. Efek itu masih aset lancar perusahaan ya. Bursa efek. Kemudian margin labanya. Dan yang tidak termasuk modal kerja adalah tanah, bangunan, dan juga mesin-mesin. Mengapa? Karena modal kerja ini adalah aset di bawah 1 tahun. Sementara tanah, bangunan, mesin-mesin, aktiva tetap lainnya itu di atas 1 tahun ya tentunya. Jadi tidak masuk modal kerja, karena dia masuk ke aset jangka panjang. Kemudian, ada pun jenis modal kerja, dia ada modal kerja permanen dan juga ada modal kerja variabel. Modal kerja permanen itu ada 2, modal kerja primer dan juga modal kerja normal. Modal kerja primer dari katanya pun kita sudah dapat mengetahui ya bahwa primer itu yang pokok. Jadi modal kerja yang sekurang-kurangnya harus ada gitu untuk menjalankan operasional perusahaan. Dan modal kerja normal ini setidaknya perusahaan harus mampu memproduksi dalam jumlah normal. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang berubah-ubah, seperti musiman, kemudian modal kerja yang siklus, kemudian modal kerja darurat. Adapun kebijaksanaan modal kerja dibagi menjadi 3, konservatif, moderat, dan juga agresif. Konservatif banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek. Sementara moderat, setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya aktiva yang bersifat permanen yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang, dan aktiva yang variabel itu akan didanai oleh sumber dana jangka pendek ya. Kalau konservatif, perusahaan lebih mementingkan faktor keamanan sehingga margin of safety-nya sangat besar. Jadi lebih menitik beratkan ke sumber dana jangka pendek kalau agresif ya. Kalau konservatif tadi ke jangka panjang. Kalau moderat dia di tengah-tengah, jangka panjang dan jangka pendek. Kita masuk ke contoh nomor 2.
Nah, di sini kita menganalisa kebijakan konservatif, moderat, dan agresif. Akan menghasilkan analisa yang berbeda, yaitu kita ingin mengetahui return on equity-nya berapa sih, perputaran ekuitasnya berapa gitu, mana yang lebih baik. Kita masuk ke Excel aja ya. Nah, kita langsung masukkan aktiva tetapnya. Di sini diketahui PT Elang Sakti, perusahaan ini ingin tetap mempertahankan rasio utangnya 5% dan nilai aktiva tetapnya 80 juta. Kita masukkan 80 juta untuk aktiva tetapnya di ketiga model kerja ini. Kemudian aktiva lancar. Nah, ini berbeda. Untuk konservatif, dia aktiva lancarnya 60% dari penjualan. Penjualannya kita lihat berapa? Jumlah penjualnya 200 juta. Berarti di sini 60% dikali 200 juta. Kemudian untuk moderat itu 50% kali 200 juta juga. Untuk agresif, karena tadi ya, dia memang menitik beratkannya tidak ke aktiva jangka panjang, maka dia hanya 40%. Maka totalnya ini ya. Nah, selanjutnya ini hutang dari mana? Dari total aktiva 50%, karena ini perusahaan ingin tetap mempertahankan rasio utangnya sebesar 50%. Berarti hutangnya adalah 50% dari total aktiva ya. Yang ini juga 50%. Modal sendirinya berarti aktiva dengan hutang dan modal itu kan harus balance ya. Kalau misalnya utangnya tadi udah 50%, berarti modal sendirinya pun tinggal 50%. Kalau misalnya tadi utangnya 40%, berarti modal sendirinya 60%, gitu ya. Jadi utang ditambah modal itu harus 100%. Sebagaimana kita melakukan persamaan akuntansi, itu harus balance. Nah, didapatlah data seperti ini. EBIT ini laba sebelum bunga dan pajak ya. Earning before interest and tax itu 10% dari penjualan. 10% dikali penjualannya tadi 200 juta. Berarti semuanya sama ya. Bunganya 12% maaf. 12% dikali modal sendiri. Kita jumlahkan. Ternyata laba sebelum pajaknya konservatif 8 juta, moderat 9.200.000, agresif 10.400.000. Nah, pajaknya menjadi pengurang juga, sehingga diperolehlah laba setelah pajaknya sebesar sekian ya. Kita hitung ROE itu dia adalah earning after tax dibagi dengan equity atau modal. Maka di sini kita langsung hitung saja. Earning after tax dibagi modal. Untuk konservatif 6%, untuk moderat 7,67%, dan untuk agresif 9,75%. Ternyata kalau menghitung ROE, alternatif yang dipilih itu kita bisa memilih yang agresif ya, karena dia memperlihatkan angka ROE yang lebih besar daripada yang lain.
gitu. Namun memang secara jumlah aktiva lancar dia rendah ya, sehingga nanti likuiditas perusahaan itu juga dianggapnya rendah karena aktiva lancar perusahaan itu kecil kelihatannya. Gitu ya teman-teman cara menghitungnya. Selanjutnya ada juga penentuan kebutuhan modal kerja berdasarkan keterikatan dana dan metode perputaran modal kerja. Yang pertama, metode ketertarikan dana. Nah, ini juga langsung hitung lagi ya. Perusahaan Angguna mempunyai rencana produksi. Diceritakan bahan bakunya berapa, barang jadinya berapa. Nah, nanti cara hitungnya adalah jumlah modal kerja yang dibutuhkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dikali kebutuhan kas per harinya, ditambah kas minimal. Kita coba kerjakan juga ya di sini. Periode terikatnya modal kerja, kita baca di sini. Untuk lamanya bahan baku disimpan, bahan baku rata-rata disimpan di gudang selama 7 hari, berarti 7 hari ya. Lamanya proses produksi, lamanya proses produksi 3 hari. Lamanya barang jadi disimpan 10 hari ya. Kemudian lamanya piutang tak tertagih 30 hari. Kita jumlahkan 50 hari. Selanjutnya pembelian bahan baku. Bahan baku untuk membuat 1 unit barang jadi dibutuhkan 1,5 kilo bahan baku dengan harga 2.000. Ini kita produksinya 1.200. Berarti 1.200 dikali 1,5 kilo dikali 2.000 per kilo ya. Pembayaran upah langsung. Upah langsung per unit barang jadi sebesar 2.500. Berarti 1.200 dikali 2.500. Pembayaran biaya pemasaran 15 juta, tapi 15 juta itu untuk sebulan. Berarti kita bagi 30 hari. Seharinya berapa sih? Biaya administrasi dan umum juga 12 juta dibagi 30. Dibagi 30 ya. Ternyata jumlahnya adalah sebesar 7.800.000 selama 50 hari. Periode terikatnya modal kerja itu 50 hari. Kemudian dikali kebutuhannya berapa? 7.800.000 ditambah ada kas minimal yang ditentukan. Jadi perusahaan menentukan kebijakan bahwa kas minimal yang harus dipegang untuk modal kerja itu 10 juta. Maka ditambahkanlah dan hasilnya ternyata 400 juta. Demikianlah jumlah modal kerja yang dibutuhkan itu berdasarkan metode perhitungan ketertarikan dana. Ini sebesar 400 juta ya teman-teman. Selanjutnya metode perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja berarti kita lebih ke menghitung berapa sih efisiensi modal kerja yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, yang pertama kita lihat dari neraca dan laporan laba rugi. Kita memperoleh informasi untuk melihat perputaran kasnya berapa, perputaran piutangnya berapa, dan perputaran penjualannya berapa. Untuk perputaran kas,
rumusnya penjualan dibagi rata-rata kas. Penjualan kita lihat 24.000, tinggal dimasukkan ke sini ya, 24.000 dibagi 200. Dari mana 200? Kita lihat di neraca, kas 2018 185 dan kas 2019 215. Ini dirata-ratakan, ditambahkan dibagi 2. 185 ditambah 215 400. 400 bagi 2 200. Berarti betul ya di sini rata-rata kasnya 200. Maka hasilnya 120 kali. Kemudian untuk piutang juga sama perhitungannya seperti itu. Kita lihat di neraca piutangnya berapa. Kemudian untuk penjualan juga rata-rata persediaan kita hitung seperti tadi. Ketika diperoleh, ternyata perputarannya 120, 30, 25 kali. Nah, ini dalam 1 tahun, dia butuh berapa hari sih gitu ya. Periode terikatnya dihitunglah, dianggap 1 tahun itu kita genapkan 360. Maka 360 dibagi 120, dibagi 30, dibagi 25. Totalnya ternyata 29,4 hari. Ya. Dan 29,4 hari ini, kalau di setahun kan, itu kita bagi, ternyata perputaran elemen modal kerjanya adalah 12,24 kali. Apabila pada tahun 2020 diperkirakan akan mampu menjual 30 miliar, maka kebutuhan modal kerjanya berapa sih? Nah, 30 miliar aja dikali 12,24 kali. Karena 12,24 kali ini kan perputaran modal kerjanya. Jadi istilahnya mah kalau misalnya kita punya modal 30 miliar, kagol angkeuna teh berapa sih gitu ya. Nah, hasilnya adalah 2,45 miliar. Ini ya, teman-teman. Jadi, untuk menghitung modal kerja itu ada beberapa metode dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga. Ingin melihat apa? Seperti tadi, ingin melihat kebutuhannya misalnya. Kemudian ingin melihat perputarannya seperti apa. Kemudian ingin melihat juga yang lebih menghasilkan return itu mana sih, yang lebih cepat mengembalikan modal itu yang mana sih. Nah, dengan beberapa metode modal kerja ini kita bisa melakukannya. Coba dikerjakan latihannya ya, supaya lebih paham lagi.